Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman, begitu juga di dalam Islam, serta istiqamah untuk senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui seseorang yang berhasil mendapatkan janji Allah bil jannah, dengan syurganya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada setiap hambanya, yaitu adalah orang-orang yang mereka senantiasa bisa istiqamah ketika mereka berada di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka apa? Istiqamah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kelak kepada mereka malaikat, mengatakan kepada orang-orang yang istiqamah tersebut ketika ajal telah menjemput mereka, kematian telah datang kepada mereka, ala alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ini mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan terimalah kabar gembira dengan syurga yang Allah Subhanahu wa taala pernah janjikan kepada kalian. Masya Allah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam keimanan, istiqamah untuk senantiasa berada di dalam agama yang selamat ini, serta istiqamah untuk senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan cara kita menjaga agar jangan sampai nikmat istiqamah ini hilang dari dalam diri kita. Lalu bagaimana nikmat istiqamah itu bisa hilang pada diri seseorang? Yaitu ketika dia terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan.
ketika dia melepaskan jubah ketakwaannya, pada saat itulah tali keistiqomahannya itu akan apa? Akan terputus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga hal ini. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Karena takwa inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pertolongannya dan penjagaannya untuk kita senantiasa bisa istiqamah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan apa? Seorang muslim. Masya Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ya. Berarti ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tidak lain yang kita niatkan dari rumah-rumah kita melainkan untuk duduk bermajlis ilmu, mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan dinul Islam. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan hambanya itu untuk senantiasa bisa istiqamah, sehingga dengannya Allah akan memberikan janjinya, ini al-jannah, syurganya, maka hal yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menuntun mereka untuk senantiasa dekat dengan yang namanya ilmu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya ilmu ini merupakan salah satu sebab seseorang dimudahkan jalannya menuju syurga. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ini jalan hidupnya, kemudian dia senantiasa menghiasinya dengan ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Ini maknanya apa? Allah akan jaga dia untuk senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu, Allah bebaskan pikirannya dari dunia, Allah lapangkan dadanya untuk bisa menerima Alkitab wa Sunnah, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, yang hendaknya seseorang ketika dia mendapatkan nikmat ini, maka jangan sampai dia memutus nikmat tersebut. Ya, karena yang namanya ilmu ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya, melainkan hanya diberikan kepada hamba-hamba yang khusus. Ya. Seseorang meskipun dekat dengan seorang ulama, punya teman seorang ustadz, kiai, ya, atau ulama, atau di keluarganya ada ulama, atau anaknya menjadi ulama, penghafal Quran, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya berada selalu di dalam hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari ilmu.
Ya, sulit bagi dirinya untuk bisa duduk bermajelis ilmu. Sulit bagi dirinya untuk mau mendengarkan firman Allah. Sulit bagi dirinya untuk mau memahami dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Alkitab wa Sunnah. Maka dari itu banyak kita lihat orang-orang dekat dengan ustadz tapi belum tentu dia mendapatkan nikmat ilmu. Berapa banyak orang-orang yang selalu mengiringi para ulama tetapi apa? Mereka tidak mendapatkan warisannya Nabi. Mereka enggak mendapatkan warisannya ulama, yaitu apa? Ilmu. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Untuk kita senantiasa ihtimam, perhatian. Untuk kita senantiasa hirs, semangat ketika Allah sudah berikan kepada kita kemudahan telapak langkah kita menuju majelis ilmu, maka hendaknya kita untuk senantiasa memiliki azam yang kuat untuk bisa memahami ilmu yang disampaikan. Ya. Karena apa? Karena puncaknya seseorang mendapatkan nikmat hidayah yaitu ketika Allah jadikan dia sebagai seorang yang berilmu. Nabi SAW beliau mengatakan di dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, pahamkan dia terhadap ilmu. Ya. Maka dari itu ketika seseorang datang duduk bermajelis ilmu atau dia berteman dengan orang-orang yang berilmu, kemudian ilmunya itu menular pada dirinya atau dia bisa memahami ilmu yang dia ambil ketika dia duduk bermajelis ilmu, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ya. Maka dari itu hendaknya kita untuk senantiasa ihtimam, perhatian dan juga hirs, semangat. Begitu juga Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu tema yang sangat penting. Apa temanya? Doa yang hilang. Ya, tema ini begitu menjadi suatu hal yang begitu penting. Kenapa? Karena tentunya kita ketahui bahwasannya kita sebagai manusia, sebagai Bani Adam, kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya doa. Ya. Kita nggak akan pernah bisa lepas untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia ini merupakan makhluk yang lemah. Kita sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Sesungguhnya kalian ini apa? Orang-orang yang sangat membutuhkan Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji. Maka dari itu apa, kita ketika hidup di dunia kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Tsumma idza massakumuddur." Ya. Begitu juga kalau kemudian kalian ditimpa suatu kemudaratan, fa ilaihi taj'arun, dan hanya kepadanya lah ya kalian meminta pertolongan. Ya. Maka dari itu ketika kita hidup di dunia ini kita sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Butuh dengan yang namanya doa. Ya, doa dan kehidupan kita di dunia ini adalah suatu hal yang enggak akan pernah bisa terpisahkan. Ya.
Setiap detiknya, setiap harinya, setiap tahunnya kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya tentang pentingnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya doa ini merupakan apa? Senjatanya orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ad-du'a, yang namanya doa itu silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman, wa imaduddin, dan tiangnya agama, wa nurus samawati wal ard, dan juga cahaya di langit dan di bumi. Masya Allah. Ya. Maka dari itu kalau misalkan ada seseorang yang merasa diri, saya nggak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dapat dipastikan kehidupannya itu pasti akan sengsara ketika di dunia. Ya. Tapi Ustaz, ada teman saya nggak pernah doa, ya, tapi hidupnya penuh dengan harta dunianya penuh, tetapi hatinya kok kosong. Ya. Padahal kebahagiaan itu nggak selalu dinilai dengan materi. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi pikiran dan hatinya tidak bahagia. Ya. Maka dari itu apa penting bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya doa ini merupakan suatu hal yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah cinta ketika ada hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah melainkan apa? Ad-du'a, berdoa kepada Allah. Ya. Seseorang dia bekerja dari pagi sampai malam ingin mendapatkan rezeki Allah yang banyak, kalau tidak diiringi doa maka nggak akan pernah dia menjadi orang yang cukup. Ya. Seseorang ya dia ingin mendapatkan kebahagiaan, jalan-jalan ke luar negeri, bolak-balik ya ke umrah, atau bolak-balik ke Mekah, atau bolak-balik ke Madinah, ya. Tetapi kalau dia nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena yang namanya doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar di sisi Allah. Doa ini memiliki manfaat yang begitu besar bagi kita terhadap apa-apa yang telah terjadi atau apa-apa yang akan terjadi. Ya. Jadi apa? Kalau misalkan seseorang menginginkan sesuatu kebaikan, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa ini bisa bermanfaat untuk segala hal yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya agar apa? Mereka selalu berdoa kepada Allah. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ad-du'a, doa itu yanfa'u mimman nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bisa bermanfaat terhadap apa-apa yang telah terjadi atau apa-apa yang belum terjadi. Ya, misalkan seseorang ya tertimpa suatu musibah, dia berdoa kepada Allah, Allah akan mengangkat musibah tersebut. Atau seseorang takut tertimpa suatu musibah, maka apa? Dia berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya untuk apa? Tidak tertimpa suatu musibah. Masya Allah. Ya, sampai-sampai dikabarkan di dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seseorang yang pendek kerdil, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau berdoa kepada Allah agar diselamatkan, agar tidak seperti orang tersebut. Masya Allah. Ya. Begitu dahsyatnya doa. Dan begitu pentingnya yang namanya ad-doa, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ya, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, fa'alaikum, maka hendaknya atas kalian ibadallah, wahai hamba Allah, biddu'a. Setelah Nabi menerangkan kepada para sahabatnya bahwasan yang namanya doa itu bisa bermanfaat untuk apa-apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi, beliau pun menganjurkan kepada para sahabatnya, fa'alaikum ibadallah biddu'a, maka hendaknya kalian wahai ibadallah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena doa ini juga termasuk salah satu yang bisa untuk ya menahan takdir Allah Subhanahu wa taala, merubah takdir Allah. Ini ketika seseorang menginginkan takdir yang baik, di mana mungkin sebelumnya Allah telah menetapkan dia mendapatkan takdir yang buruk, doa seseorang itu bisa bermanfaat untuk dirinya terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dia berdoa kepada Allah, minta kebaikan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, kemudian apa? Allah berikan kepada dirinya takdir yang baik. Ya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Thauban yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, la yaruddul qadara illa du'a, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menolak takdir Allah kecuali apa? Doa. Maknanya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyebabkan Allah mengubah takdirnya untuk hambanya kecuali ketika hambanya meminta kepada Allah. Masya Allah. Ya. Maka dari itu doa ini merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai seseorang dia berhenti berdoa kepada Allah. Jangan sampai seseorang dia nggak mau berdoa kepada Allah. Jangan sampai seseorang dia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian dia nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang kalau dia nggak mau berdoa kepada Allah, dia menghentikan doanya, dia berhenti untuk meminta kepada Allah, dia lalai untuk berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dirinya, Allah akan murka kepada dirinya. Ya. Jadi jangan juga kita kemudian apa? Ya, terkena syubhatnya syaitan, mau berdoa, jangan doa nanti aja kalau pas memang benar-benar butuh banget sama Allah baru doa. Ini banyak terjadi. Betul tidak, Bu? Ya, kadang kita mau berdoa kepada Allah kalau sudah kena musibah yang besar, kalau menginginkan sesuatu yang besar, baru berdoa kepada Allah. Padahal dahulu para salaf itu senantiasa berdoa kepada Allah meskipun hanya minta tali sandal. Ya. Apapun kita bangun tidur doa, masuk kamar mandi doa, mau makan doa, mau bekerja doa. Jangan lupa. Ya. Jangan sampai hari-hari kita itu kosong dari yang namanya doa. Apapun itu yang kita butuhkan, yang kita minta, yang kita inginkan, mau yang besar atau yang kecil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri sombong. Saya kan sudah kerjaannya bagus, setiap hari uang langsung masuk ya di ATM, ya. Jadi saya hidup ya udah terjamin lah, ya. Kemudian nggak mau berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Karena seseorang yang dia tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepada dirinya, Allah akan murka kepada dirinya. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak mau berdoa kepada Allah, maka apa? Yaghdab alaih. Allah akan murka kepada dirinya. Ya. Apapun itu yang kita butuhkan, maka berdoa kepada Allah. Keluar rumah kita berdoa kepada Allah. Mau masuk rumah kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita apa? Kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering berdoa kepada Allah. Kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sedikit sekali dari doa-doa kita yang ternyata sampai saat ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi apa? Belum diijabah. Ya.
Berapa banyak dari doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Allah, mulai dari ketika kita balik sampai saat ini, ketika kita sudah mau kembali kepada Allah. Berapa banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, ternyata doa-doa itu belum kita rasakan diijabah oleh Allah, belum kita rasakan ada di hadapan kita. Benar tidak? Ya. Ini pasti setiap kita pernah merasakan hal ini. Ya. Sehingga akhirnya ini membuat kita menjadi pesimis. Sehingga ini akhirnya membuat kita jadi ragu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Ini apa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa idza sa'alaka 'ibadi. Kalau bertanya kepada engkau wahai Muhammad hambaku tentang diriku. Ini apa? Fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat sekali dengan mereka, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku senantiasa apa? Mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Tetapi banyak sekali orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ternyata apa? Dia belum mendapati doanya diijabah. Kemudian apa? Ada syaitan minal ins dan juga minal jin. Kemudian apa? Memberikan syubhat rayuannya untuk kufur kepada Allah. Ini kelompok orang-orang falasifah. Ya, akhirnya mengatakan apa? Coba kamu minta sama Allah sekarang, dikabulkan enggak? Ya, dia doa kepada Allah, ya enggak dikabulkan ya. Enggak ada bentuknya. Makanya jangan minta sama Allah, minta sama yang pasti-pasti saja. Ini syubhatnya mereka. Minta sama saya kasih langsung kepadamu. Ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya ini bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah. Mudah dihasut. Kenapa? Saya selama ini berdoa kepada Allah, kenapa doa saya belum diijabah? Akhirnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah, dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Maka dari itu ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui tentang suatu tema yang kita bahas pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Apa itu? Doa yang hilang. Sebenarnya doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu keadaannya dua. Bisa disimpan oleh Allah, atau apa? Atau doa itu sama sekali tidak sampai kepada Allah. Maka bisa jadi doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini, bisa jadi doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan, bisa jadi doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya hilang. Kalau misalkan keadaannya doa kita sampai saat ini belum diijabah oleh Allah, hilang, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan doa-doa kita hilang. Ya. Di antaranya yang pertama, yang menjadi sebab doa yang kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang begitu saja. Allah nggak akan mengijabah doa tersebut selamanya. Yang pertama sebabnya karena sebab apa? Seseorang dia meminta kepada selain Allah, meskipun dia juga minta kepada Allah. Minta kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Maka doa yang seperti ini itu sudah dapat dipastikan doanya itu pasti akan hilang, pasti tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya ad-du'a, yang namanya doa itu termasuk min anwa'il ibadah, termasuk dari salah satu jenis-jenis ibadah. Dan yang namanya ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Maka dari itu Nabi SAW menerangkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hal ini diperintahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam doa untuk kita senantiasa mentauhidkan Allah, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa itu perlu juga yang namanya tauhid.
Disebutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fada'ullaha mukhlishina lahuddin." Maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin. Dengan apa? Dengan memurnikan doa tersebut, ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang kalau dia sudah berdoa kepada Allah tapi dia berdoa kepada selain Allah, maka dia tidak akan dikabulkan doanya. Wa'iyadzubillah. Bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah saat ini tidak dikabulkan karena sebelumnya kita melakukan kesyirikan di dalam ibadah. Kita pernah minta sama Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Sehingga doa-doa kita selama ini tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkotori dengan yang namanya kesyirikan, tidak dijaga di dalam tauhid. Seseorang yang dia berdoa kepada Allah, kemudian dia juga berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, maka ini yang menjadi penghalang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yang demikian itu karena dialah Allah yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, maka apa? Huwal batil, maka akan tertolak doanya tersebut, akan tertolak ibadahnya tersebut. Ya, maka seseorang kalau mau doanya itu diijabah oleh Allah, tidak hilang, tidak tertolak, maka hendaknya dia untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, termasuk di dalam doanya. Jangan sampai seseorang dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, begitu juga tidak bisa mengangkat suatu kemudaratan. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Dalam surat Yunus ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka." Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah di mana zat yang kalian minta itu adalah zat yang enggak bisa memberikan manfaat, begitu juga mengangkat kemudaratan. Maka dari itu seseorang kalau mau doanya diijabah oleh Allah, murnikan doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan ijabah. Ya. Jangan sampai seseorang justru malah di dalam ibadahnya, di dalam doanya, dia malah apa? Dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia beribadah atau berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, dan ini merupakan perkara yang diharamkan. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersama dengan berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena seseorang ketika dia berdoa kepada Allah tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, maka apa? Maka doanya itu akan menjadi doa yang hilang, doa yang tidak akan diijabah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang termasuk sesuatu yang bisa menghalangi doa kita sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita menjadi doa yang hilang. Yang kedua adalah apa? Kurangnya yang namanya al-yaqin. Itu apa? Kurangnya keyakinan. Dan ini banyak terjadi pada diri kita. Kita minta kepada Allah dan hanya minta kepada Allah, tetapi di dalam permintaan kita terkadang apa? Terkadang kurang yakin. Ya. Ini juga menjadi salah satu sebab doa-doa seseorang itu apa? Tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi doa kita selama ini belum kita rasakan diijabah oleh Allah karena setiap kali kita berdoa kepada Allah, hati kita lalai. Hati kita nggak yakin sama Allah. Hati kita nggak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan, akan mengabulkan, akan memberikan kepada
kepada kita. Dan ini yang paling banyak terjadi pada kita. Ya. Kebanyakan kita kalau berdoa kepada Allah di dalam hati cuman untung-untungan, ya untung-untung aja Allah berikan kepada kita, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Itu kebanyakan kita. Kurang keyakinannya kepada Allah. Kurang keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan doa tersebut, akan mengabulkan apa yang kita minta. Ya. Contoh misalkan seseorang mau umroh, duitnya baru 1 juta misalkan. Ya umroh sekarang sudah ya harganya Masya Allah. Ya. Kemudian minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya ingin umroh, ya Allah berikan saya rezeki untuk umroh. Kalau dia yakin dengan sebenar-benarnya keyakinan kepada Allah di dalam hati dan pikirannya, dia yakin kalau Allah akan memberikan jalannya, Allah akan memberikan rezekinya, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan apa yang diminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu. Tetapi kebanyakan kita apa? Gak yakin. Ya yang penting doa aja dulu. Ya, mau nanti bisa atau enggak ya udah urusan. Nah, ini menunjukkan tidak yakin. Karena orang yang yakin itu akan yakin di dalam hatinya, yakin Bismillah Allah nggak mungkin tidak akan mengabulkan doaku. Bismillah Allah nggak mungkin nggak memberikan rezekinya untukku. Malam ini aku sudah berdoa kepada Allah, pasti Allah akan berikan, insya Allah. Ya, harus yakin. Kenapa? Karena seseorang ketika dia berdoa kepada Allah kemudian tidak yakin, maka Allah Subhanahu wa taala nggak akan mengabulkan doanya. Nah, ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan kepada para sahabatnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Hendaknya kalian berdoa kepada Allah wa antum dalam keadaan kalian muqinuna bil ijabah, yakin kalau doa itu akan diijabah, harus yakin. Ya. Tetapi memang terkadang syaitan datang kepada kita ketika kita berdoa. Berikan waswis, emang doamu bakalan diijabah. Doamu bukannya doa yang sulit, doamu bukan doa yang nggak mungkin. Padahal apa? Padahal nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau umroh besok, hari ini cuma punya uang 1 juta, harus menyelesaikan setorannya besok. Ya. Berdoa kepada Allah. Kalau yakin, Allah akan berikan uang itu entah dari jalan mana saja yang Allah kehendaki. Tetapi kalau hati kita nggak yakin, maka apa? Maka nggak akan pernah bisa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan diijabah. Maka dari itu Nabi SAW mengajarkan hal ini kepada para sahabatnya. Beliau katakan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Ya, ketahuilah bahwasannya apa? Allah tidak akan mengijabah doa min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan mengijabah doa yang hatinya lalai. Ya. Lagi doa kepada Allah tapi juga sambil mikir gimana caranya ya. Ya, ini yang banyak terjadi di dalam doa-doa kita. Ya Allah, tolong berikanlah aku ya rizkimu yang seperti ini, aku ingin ini besok, tapi dalam hati dan pikiran apa? Masih mikir gimana ya caranya ya supaya bisa ya. Kalau kita sudah menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah, kita sudah mengangkat kedua tangan kita, kemudian kita mengucapkan ya Rabbi ini sa'altu kadza wa kadza, hilangkan semua pikiran-pikiran, yakin saja Allah pasti akan berikan. Ya. Dan kebanyakan di zaman kita ini orang-orang pada nggak yakin ketika berdoa kepada Allah. Ya. Terkadang syaitan begitu juga apa? Logika kita itu ya mengalahkan keyakinan kita kepada Allah. Ya. Coba pikirkan Ibrahim alaihissalam ketika kayu telah diletakkan, diberikan bensin, diberikan minyak, kemudian dibakar, api menyala. Berdoa kepada siapa? Allah. Ibrahim nggak pernah berpikir kalau api itu akan menjadi dingin. Ibrahim nggak pernah mikirkan gimana caranya apinya menjadi dingin. Ya. Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun, di hadapannya ada laut merah. Musa alaihi salam nggak pernah berpikir kalau laut itu akan terbelah. Dia hanya berdoa kepada Allah, dia yakin. Maka laut pun terbelah, masya Allah. Ya. Maka dari itu yang dibutuhkan di dalam doa agar doa kita diijabah oleh Allah, yakin. Tetapi di zaman ini sulit sekali kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang logika kita senantiasa menguasai kita, ya kalau kita mau dapat uang ya kita harus bekerja. Terkadang logika kita ya membujuk kita untuk berpikir gimana caranya bisa menyelesaikan masalah. Kalau cuma dengan berdoa kepada Allah, ya kamu harus lakukan sesuatu lah. Ya. Tetapi apa? Sehingga akhirnya apa? Dia lebih besar melakukan sesuatu daripada berdoa kepada Allah. Ya. Atau bahkan ada sebagian orang yang apa? Justru malah meninggalkan doanya kepada Allah karena nggak yakin. Ya, saya semalam berdoa pagi juga nggak selesai masalahnya. Kenapa nggak yakin? Ya, maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka hendaknya kita yakin. Karena kalau kita tidak yakin, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan menjadi doa-doa yang hilang. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, perkara yang hendaknya untuk kita jadikan perhatian kita ketika kita berdoa kepada Allah, agar doa kita yang kita panjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah, yaitu apa? Tawakal. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya. Karena juga di zaman ini seseorang karena kurangnya yakin kepada Allah sehingga menyebabkan kurangnya tawakal kepada Allah. Ya. Padahal seseorang kalau dia sudah berazam, dia sudah berdoa kepada Allah, tinggal dia serahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan ijabah doanya. Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Allah akan berikan kepada dirinya jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Tetapi kebanyakan kita ketika setelah berdoa kepada Allah, setelah minta kepada Allah, kemudian setelahnya kita nggak mampu untuk bertawakal. Nah, Ustaz, tahu dari mana? Kalau kita berdoa di malam hari, minta agar musibah kita diangkat, berdoa di malam hari, minta agar keinginan kita diijabah oleh Allah, minta permintaan kita kepada Allah. Kemudian setelah doa kita nggak bisa tidur mikirin masalah itu, mikirin apa yang kita inginkan atau caranya bagaimana, maka itu menunjukkan kita belum bertawakal kepada Allah. Dan ini yang paling banyak terjadi di antara kita. Ya. Doa kepada Allah tapi habis berdoa mikir gimana caranya, ya Allah, gimana caranya sampai pusing, sampai nggak tidur sampai pagi. Gimana caranya supaya saya bisa keluar dari masalah ini sampai pagi. Ya. Nanti pas subuh baru ketiduran, lupa sholat subuhnya. Ini kebanyakan kita. Ya. Dan ini menunjukkan kurangnya tawakal. Orang yang bertawakal ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah, dia serahkan keinginannya kepada Allah, dia nggak akan mikirin lagi tentang bagaimana caranya. Ini orang yang bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Sebagaimana seekor burung di pagi hari dalam keadaan kosong temboloknya, dia pergi keluar, dia nggak perlu mikirin. Ya. Di malam hari dia nggak perlu mikirin, oh besok pagi saya mau pergi ke daerah sana, daerah sini, ngambil makan, nggak perlu mikir. Yang penting apa? Dia jalan. Allah yang menentukan arahnya. Allah yang memberikan rizkinya. Ya. Tetapi terkadang kita sulit seperti ini. Sedikit sekali kita yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Selalu mikirin gimana caranya. Ya, ketika Allah uji, kita sudah dengan konsep kita, sudah dengan persiapan yang matang, ternyata gagal, nggak dapetin apa yang kita inginkan. Akhirnya kesal, malas, meninggalkan doa. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Tapi coba kalau seseorang dia bertawakal kepada Allah, diserahkan urusannya kepada Allah, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya, Allah akan berikan apa yang dia inginkan, Allah akan cukupkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tentang tawakal. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, ya, la razaqakum, maka Allah pasti sungguh-sungguh akan memberikan rizki kepada kalian. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, apa yang kita butuh, Allah pasti berikan. Kalau apa? Kita tawakal. Tapi kalau kita kurang tawakalnya kepada Allah,
maka apa? Ya, maka ini bisa menjadi sebab penghalang doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Doa itu akan menjadi doa-doa yang hilang. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang termasuk daripada sebab doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi doa-doa yang hilang, itu apa? Karena sebab kita selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang kalau dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa-apa yang sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Kalau dia berprasangka kepada Allah kejelekan, maka Allah akan berikan kepada dirinya kejelekan. Kalau seseorang dia berprasangka kepada Allah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan ya, oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku bersama dengan prasangka hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan falah, kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, falah, maka apa? Falahu, maka untuknya. Wa in dhanna syarran falahu, maka kalau dia juga berprasangka buruk kepadaku, maka apa? Prasangka itu akan kembali kepada dirinya. Maka dari itu di dalam doa, ketika seseorang berdoa, hendaknya untuk senantiasa menghadirkan prasangka baik. Apapun keadaan kita, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya. Saya punya kisah. Kisah ini kisah yang terjadi beneran. Ya, beberapa hari yang lalu. Jadi ada teman saya, itu mengabarkan kepada saya, dia punya temannya ini pekerjaan yang haram. Ya. Suatu ketika ada nenek-nenek datang ke depan rumahnya, ngelempar botol aqua, di dalamnya itu ada kain merah bertuliskan bahasa Arab, dia tulisannya warna kuning. Ya, saya dikasih fotonya soalnya. Ya, nggak jelas apa bahasanya di dalam situ, yang jelas menggunakan bahasa Arab. Kemudian orang yang punya rumah ini, temannya ini, minta kepada teman saya ini untuk tanya sebaiknya diapain, ya. Maka saya jawab, itu namanya buhul. Jadi kalau seorang disihir, maka hendaknya apa? Buhulnya itu dibakar. Kalau dia masih ragu atau takut, ya maka dia baca surat Al-Baqarah, taruh, dia tiupkan pada air, airnya kasih daun sidar, atau dia baca 3 qul, dia baca ayat kursi, siram pada apa? Pelataran rumahnya yang tadi disiram untuk menangkal sihir. Kemudian sambil punya keyakinan Allah yang bisa memberikan mudarat, Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah yang akan mengangkat kemudaratan. Ajib. Ketika sudah dikasih solusinya, dikirim, dia balas, di forward ke saya. Dia bilang apa? Tapi selama ini pekerjaan saya pekerjaan yang haram. Masa saya harus berdoa kepada Allah padahal masih seorang muslim? Begini cara syaitan untuk membuat seorang Bani Adam kufur kepada Allah. Dan memang selalu seperti itu. Syaitan akan menarik seorang Bani Adam untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga membuat dirinya pesimis, berputus asa terhadap rahmatnya Allah, sehingga akhirnya apa? Dia berprasangka buruk kepada Allah. Padahal apa? Kalau seseorang pun dia melakukan atau terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan, dia berdoa kepada Allah. Kalau Allah ingin mengabulkan, maka Allah pasti akan mengabulkan. Ya. Tetapi kebanyakan kita selalu berprasangka buruk kepada Allah. Padahal apa? Doa saja kepada Allah. Gak perlu seseorang harus jadi orang yang suci terlebih dahulu baru berdoa kepada Allah. Karena kita ini Bani Adam, kita pasti terjatuh ke dalam suatu dosa. Kata Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, setiap Bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam apa? Ke dalam kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah orang yang senantiasa bertobat. Maka begitu juga di dalam doa.
Jangan sampai seseorang berputus asa terhadap rahmatnya Allah sehingga berprasangka buruk kepada Allah, sehingga apa? Dia nggak yakin di dalam doanya. Dan ini yang bisa menyebabkan apa? Doa kita ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku keselamatan, ya Allah berikanlah aku rizkimu, ya Allah berikanlah aku ini dan itu. Tetapi di dalam hatinya kita berprasangka, apakah Allah masih mau menerima doaku? Apakah Allah akan mengabulkan doaku? Aku dalam keadaan ini dan itu, berprasangka buruk kepada Allah. Pastilah doaku nggak akan diijabah oleh Allah. Ini namanya prasangka buruk. Ya. Padahal seseorang meskipun dosanya besar, meskipun dosanya banyak, kemudian apa? Dia masih punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Sebelum ajal menjemputnya, Allah akan mengijabah doanya. Ya. Maka dari itu sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengabarkan perkataan Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sampai seseorang itu dia meninggal dunia kecuali dalam keadaan selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya. Maka ini juga perkara yang sangat penting. Karena kebanyakan kita terkadang ya melakukan suatu dosa kemaksiatan, ketika dalam keadaan genting justru nggak mau berdoa kepada Allah, malah justru berdoa kepada selain Allah. Dan ini yang banyak terjadi. Wa'iyadzubillah. Dan ini cara syaitan untuk menjadikan kita sebagai bahan bakar neraka. Itu menyusupkan prasangka buruk kita kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ini hambaku kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka aku akan berikan apa yang dia sangkakan kebaikan. Tetapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, ya maka akan diberikan keburukan. Maka di dalam doa jangan sampai seseorang muncul di dalam hati dan pikirannya prasangka buruk kepada Allah. Berprasangka Allah pasti nggak akan ngabulin dosa saya. Ya. Tetapi yakin, senantiasa berprasangka baik ya kepada Allah. Kalau dia berdoa malam ini, kemudian hari ini doanya belum diijabah, dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Kalau bukan hari ini, mungkin hari esok. Kalau bukan hari esok, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, berarti bulan depan. Kalimatnya kayak nggak asing ini ya. Tetapi tetap berprasangka baik kepada Allah. Nah, kebanyakan kita berprasangka buruk. Minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, besok saya ingin rumah yang besar ya Allah. Ya misalkan, saya ingin besok pergi umrah, pas besoknya ternyata kok belum datang ya rizkinya ya, jalannya. Habis itu dia berprasangka buruk, mungkin doaku semalam gak diijabah oleh Allah. Ya, ini namanya prasangka buruk. Harusnya tetap berprasangka baik. Mungkin kalau nggak hari ini, hari esok. Kalau nggak hari esok, mungkin minggu depan. Ya, terus. Ya. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai seseorang ya ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian kemudian dia berputus asa terhadap rahmatnya Allah sehingga dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seseorang berputus sangka kepada dia berburuk sangka kepada Allah. Ya kemudian kemudian tidak boleh seseorang dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Enggak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai ya hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka umatmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Ya wahai orang-orang yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri. Itu suka bermaksiat. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat-Rahmatullah. Maknanya selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena kebanyakan kita ketika berdoa itu selalu berprasangka buruk kepada Allah, sehingga akhirnya menyebabkan doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, yang termasuk dari hal yang bisa menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi doa-doa yang hilang. Yaitu apa? Al-isti'jal, tergesa-gesa. Pengennya segera diijabah. Ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga orang yang seperti ini, orang yang senantiasa tergesa-gesa di dalam doanya, minta kepada Allah agar Allah mengabulkan doanya secepatnya, maka dia adalah orang yang gak akan pernah mendapatkan apa yang dia panjatkan kepada Allah. Doanya akan hilang. Malam doa, ya Allah tolong besok pagi saya pengen, besok pagi ya Allah, pokoknya harus besok pagi. Ya tergesa-gesa dia. Ya. Atau apa ketika sudah di esok harinya, kemudian dia menunggu sampai malam tiba, kok doaku belum diijabah oleh Allah. Kemudian dia katakan, aku udah berdoa tapi nggak diijabah oleh Allah. Dia langsung memutuskan bahwasanya doanya tidak diijabah. Tergesa-gesa. Ya, ini juga menjadi salah satu penghalang seseorang untuk diijabah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau apa? Beliau senantiasa mengingatkan hal ini kepada para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Ini senantiasa doanya seorang hamba itu akan diijabah oleh Allah malam yad'u bi itsmin au qati'atir rahim malam yasta'jil. Doa seorang hamba akan senantiasa diijabah oleh Allah selama doanya itu bukan yang berkaitan dengan dosa, mutus tali hubungan silaturahmi. Begitu juga apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Ya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, qila, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal isti'jal? Apa yang engkau maksud dengan tergesa-gesa di dalam doa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala yaqul, seseorang dia mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu. Aku telah berdoa ini, aku telah berdoa itu kepada Allah. Falam ara yastajibuli. Tetapi apa? Aku belum melihat kalau Allah Subhanahu wa taala itu apa? Telah mengabulkan doaku. Fayastahsiru 'inda dzalik wa yad'u du'a. Kemudian apa? Kemudian setelah itu dia berhenti untuk berdoa dan meninggalkan doa. Ini ciri orang yang isti'jal fid du'a. Tergesa-gesa di dalam doa, dan ini yang banyak terjadi pada kita. Hari ini doanya A, besok berubah jadi doanya B, ya, hari berikutnya jadi doanya C, ya. Gak pernah istiqomah di dalam satu permintaan. Ya Allah tolong berikan aku mobil hari ini BMW ya Allah. Besok gak ada, ya udah kalau gitu Honda aja ya Allah. Ya. Kalau gak ada juga ya udahlah ya Allah, apa aja lah berikan, yang penting mobil ya. Nah, itu kita. Ya, ini contoh saja. Ya, banyak kita seperti itu, betul tidak? Betul. Ya. Minta satu permintaan karena dia merasa kok kayaknya belum diijabah ya. Kemudian besok minta yang lain. Kok belum diijabah, minta yang lain. Ya. Minta umroh ya Allah, saya mau umroh pergi ke Turki sekalian. Uangnya nggak cukup. Ya udah kalau gitu pergi ke Malaysia deh sekalian. Nggak cukup juga uangnya. Ya udah umroh saja ya Allah, nggak cukup. Ya udahlah ya Allah, saya pengen supaya dapat rezeki aja lah gitu. Itu kita. Jadi apa? Tergesa-gesa di dalam menyimpulkan apakah Allah mengabulkan doa kita atau tidak. Sehingga menyebabkan apa? Kita meninggalkan doa itu, kemudian berhenti berdoa. Ya. Merasa lelah di dalam doa karena sebab apa? Karena sebab ingin doanya diijabah secara cepat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa seorang hambanya dalam keadaan hambanya itu tergesa-gesa. Maka ini perkara yang sangat penting. Ketika seorang berdoa, ya, minta kepada Allah, ya, agar diberikan kemudahan, diberikan rizki, anaknya dijadikan anak-anak yang saleh, ya, maka apa? Doa terus itu. Kalau mau nambah doa, nambah, tapi doanya jangan dihilangkan yang belum diijabah. Ya. Doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah sebisa mungkin kita istiqomah. Kalau ada kebutuhan yang lain, minta tambahkan doanya. Ya. Jangan seperti orang-orang yang maunya simple instan. Ya, hari ini doanya A, besok doanya B. Kemudian berharap doa yang hari sebelumnya itu akan diijabah pada hari berikutnya. Padahal apa, dia sudah meninggalkan doa tersebut. Jangan. Ada satu kisah yang menarik tentang ibunya Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari ini? Ya, termasuk daripada ashabul hadis. Ini orang-orang yang
meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ketika beliau masih kecil, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penglihatannya itu hilang. Tidak bisa melihat. Ini Imam Bukhari. Ibunya berdoa selama 9 tahun. Minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan doa anaknya. Ada di sini yang mungkin anaknya diuji dengan sakit yang berkepanjangan. Terkadang seorang ibu atau orang tua berdoa kepada Allah sehari, 2 hari, 3 hari, 8 bulan, setahun, ternyata anaknya belum sembuh. Setelah itu yang dilakukan? Pasrah kepada Allah. Yaudahlah, pasrahlah. Akhirnya menghentikan doa karena menyimpulkan doaku belum dijawab. Ingat, gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Maka minta kepada Allah, istiqomah di dalamnya, jangan tergesa-gesa. Ibunya Imam Bukhari 9 tahun berdoa kepada Allah, minta kesembuhan untuk anaknya. Baru 9 tahun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya mengabarkan bahwasannya doanya diijabah. Karena sebab Karena sebab keistiqomahan dan kesabaran. Sehingga akhirnya pada pagi harinya didapati Imam Bukhari itu sudah bisa melihat, bukan hanya melihat. Bahkan Imam Bukhari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang memiliki hafalan yang sangat kuat. Masya Allah. Ini Imam Bukhari. Maka dia itu jangan sampai seseorang tergesa-gesa di dalam doanya. Kalau doa kita hari ini belum dikabulkan, maka besok kita berdoa dengan doa yang sama. Terus sabar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengijabah doa seorang hamba, selama hamba tersebut berdoa tidak tergesa-gesa di dalam doanya. Ini yang keberapa? Yang ke-5. Adapun yang ke-6, yang termasuk dari penghalang dari diijabahnya doa-doa kita, atau termasuk dari sesuatu yang bisa menyebabkan doa kita hilang. Yang ke-6 yaitu doa kejelekan dan juga doa yang berkaitan dengan dosa. Seseorang minta kepada Allah, ya Allah, saya nggak mau lagi ketemu sama si fulanah nih. Kalau datang kajian semoga saya nggak dikasih ketemu sama dia karena lagi punya masalah. Atau mutus tali hubungan silaturahmi. Atau doa minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bermaksiat. Ini adalah doa-doa yang tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, emang ada orang doa minta dimudahkan untuk bermaksiat? Banyak. Terutama di zaman ini. Mau usaha nggak punya modal, datang ke bank, kata banknya besok datang lagi, belum di ACC, doa dia, ya Allah semoga pinjaman saya di bank di ACC. Padahal dengan cara riba. Beli rumah dengan cara riba. Kemudian doa kepada Allah semoga di ACC biar bisa saya punya rumah. Doa kepada Allah untuk untuk melakukan ribawiyah ataupun yang semisalnya. Maka doa-doa seperti ini tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau dia berdoa kepada Allah, doa kejelekan, doa minta dimudahkan untuk bermaksiat, doa untuk memutus hubungan tali silaturahmi, maka doa itu tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim." Tidak ada dari seorang muslim pun yang yad'u bid'awah, dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa, laisa fiha ithmun, yang di dalamnya tidak terkandung dalam doa tersebut dosa, wala qati'atur rahim, begitu juga tidak terkandung di dalamnya memutus hubungan silaturahmi, illa a'tahu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan biha dengan doa tersebut ihda thalathin, Allah akan ijabah doa tersebut dengan 3 cara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan percepat doanya itu
diijabah. Selama apa? Tidak mengandung dosa, tidak mengandung kejelekan, tidak memutus hubungan silaturahmi. Gak ada kaitannya dengan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala imma an tu'ajjalallahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan percepat untuk dirinya dakwatuh, doanya. Ini apa? Allah ijabah langsung. Kemudian apa? Wa imma an yaddakhiraha lahu. Ya fil akhirah. Atau doanya itu Allah Subhanahu wa taala simpan, akhirkan, ya Allah berikan nanti ketika ada di akhirat. Ya. Allah gantikan dengan apa? Dengan pahala. Ya, atau Allah berikan ya di akhirat nanti apa yang dia inginkan. Ya, minta di dunia, ya Allah berikan aku rumah, sudah sampai umur 70 tahun belum punya rumah, sampai ketemu ajal belum punya rumah, tapi dia tetap istiqomah minta kepada Allah, bisa jadi Allah berikan nanti rumah di surga, Masya Allah. Ya. Makanya jangan apa? Jangan khawatir. Doa-doa kita panjatkan kepada Allah, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menghalangi doa itu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita, nanti akan memberikan kepada kita ketika kita berada di akhirat. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yusrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa? Menghindarkan darinya kejelekan yang semisalnya. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya akan apa? Akan menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam kejelekan. Ini doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana syaratnya itu apa? Tidak mengandung dosa dan juga apa? Dan juga tidak ya untuk memutus hubungan silaturahmi. Ya. Ini yang keberapa? Yang keenam. Kecuali doanya orang yang terzalimi. Ya. Kecuali apa? Doanya orang yang terzalimi. Allah nggak akan mengabulkan doa kejelekan seseorang kecuali doa orang yang sedang dizalimi. Ya, makanya para istri kalau merasa dizalimi oleh suami, hati-hati kalau berdoa. Ya, ini karena biasanya nih para istri ini kalau suaminya ya terkadang mungkin khilaf atau apa, cekcok, kemudian doa kepada Allah, ya, dia lupa doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah. Tidak ada hijab. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab." Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab di antara dia dengan Allah. Maknanya apa? Mustajab. Ya. Kalau dia berdoa kepada Allah kejelekan untuk orang yang menzalimi, maka bisa jadi doa itu adalah doa yang ijabah. Doa yang akan diijabah oleh Allah. Allah tidak menyukai perkataan jelek, Allah tidak menyukai doa yang jelek kecuali doanya orang yang dizalimi. Ini pengecualian. Dan hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an alima." Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbuhullah." Ini la yuhibbullahu. Allah tidak cinta al-jahra bisu'. Allah tidak cinta atau tidak suka dengan perkataan yang buruk minal qaul, yang diucapkan secara terang-terangan, illa man dzulima, kecuali kepada orang yang apa? Kecuali pada orang yang dia dizalimi, wa kana Allaha sami'an alima. Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maknanya apa? Ketika orang yang dizalimi tersebut kemudian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka doanya itu pasti akan diijabah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan maksud daripada ayat ini surat An-Nisa ayat yang ke-148. Maksud di dalam ayat ini adalah apa? Yaitu atas doa buruknya orang-orang yang dizalimi. Ketika orang yang dizalimi kemudian berdoa kepada Allah, maka apa? Doanya ijabah. Maka dari itu Nabi memerintahkan kepada kita hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Yang dimana terkadang kita suka lalai. Ya, datang pengemis ke rumah kita, pakaiannya compang-camping, lusuh. Kita nggak mau ngasih dia, tetapi apa? Kita mengeluarkan perkataan yang apa? Yang menyakiti
hatinya. Ya. Atau mungkin datang wanita separuh baya belum benar-benar tua, gendong anaknya datang ke rumah kita minta, kemudian kita nggak mau ngasih. Ya. Dan yang kebanyakan yang kita lakukan apa? Masih muda bukannya kerja malah minta-minta misalkan. Sakit hati nih. Minta kepada Allah, semoga sama Allah dijadikan keadaanmu seperti aku. Bisa jadi itu doa yang ijabah, hati-hati. Ya. Allah tidak mengabulkan doa kejelekan dari seseorang hambanya atau yang terkait dengan dosa dan memutus hubungan silaturahmi kecuali doa orang yang terzalimi. Ya, maka hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Ini ada pengecualian. Ini yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-7 yaitu apa? Yang menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ketika seseorang setelah berdoa dia enggak mau berikhtiar. Ya. Sudah doa semalaman suntuk sepanjang hari tetapi enggak mau mengikutinya dengan ikhtiar. Ya. Ini juga salah. Ya. Seseorang ketika dia berdoa kepada Allah, dia yakin kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, maka dia juga harus mencari sebab agar doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bil ikhtiar. Dengan apa? Dengan berusaha mencoba keluar rumah. Ya. Jadi salah kalau ada orang berpemahaman yang penting kita yakin kepada Allah, doa pasti diijabah. Ya. Setiap hari kerjaannya di masjid doa, setiap hari kerjaannya di rumah doa, enggak mau usaha, enggak mau kerja. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doanya kalau dia enggak mau berusaha. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk mengubah keadaannya. Bersama dengan itu mereka bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mau mengubah keadaan dirinya. Ya, kalau mau jadi ulama ya dia harus belajar, enggak cuma doa ya Allah tolong tambahkan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, tapi enggak mau duduk majelis ilmu. Ingin masuk surga tetapi enggak pernah ya datang ke majelis ilmu. Ingin masuk surga tapi enggak pernah beramal soleh. Ingin masuk surga tetapi apa? Dia enggak mencari jalan sebab-sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Enggak akan masuk, enggak akan diijabah doanya. Meskipun semalaman suntuk dia berdoa kepada Allah, kalau dia tidak berikhtiar, maka apa? Allah enggak akan mau mengijabah doanya. Ustaz, berarti benar dong usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Salah juga ini. Kenapa? Karena yang namanya ikhtiar, kalau Allah tidak menghendaki ya maka apa? Maka tidak akan terrealisasi. Ya. Orang ikhtiar terus nggak mau doa kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala nggak akan memberikan apa yang dia inginkan. Ya. Kenapa? Karena sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Sampai seseorang dia sholat, dia puasa, dia sedekah, beramal soleh, ya. Dia berharap amalannya itu bisa memasukkan dia ke dalam surga karena sebab amalannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ada seseorang Allah nanti masukkan dia ke dalam surga. Ya. Di mana orang ini ketika dia hidup di dunia, dia terdampar di pada suatu pulau. Ya. Kemudian apa? Dia berdoa kepada Allah di pulau itu, ya Allah tolong jadikan aku sebagai hamba yang selalu beribadah kepadamu. Allah cukupkan kepada dirinya rezekinya sehingga dia mudah di pulau yang terpencil itu, dia bisa bertahan hidup sampai ajal menjemputnya, dia mampu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak. Ketika sampai di hadapan Allah, kata Nabi SAW, kemudian apa? Ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, dikatakan kamu masuk ke dalam surga karena sebab rahmatku, kata Allah. Kemudian laki-laki ini bilang, ya Rabbi, wahai Rabbku, aku ini rajin ibadah. Ketika hidup aku rajin ibadah, nggak putus ibadah kepadamu. Semalaman suntuk, karena dia terpencil di suatu pulau. Ya. Tapi kenapa aku dimasukkan ke dalam surga? Karena sebab rahmatmu, bukan karena sebab amalanku, bukan karena sebab usahaku. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Kemudian apa?
dikeluarkan dia dari surga, ditimbang. Ternyata apa? Amalannya tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dimasukkan dia ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu harus seimbang antara doa, tawakal dan juga ikhtiar. Kita berikhtiar tetapi kita harus yakin segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tetapi apa? Kita juga harus yakin Allah nggak akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan kecuali kita berusaha. Ya. Maka di antara ikhtiar wa tawakal ini dua hal yang harus seimbang. Gak boleh satu dengan yang lainnya saling mengalahkan. Ya, kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, kita harus bertawakal kepada Allah, kita juga harus berikhtiar. Ini yang ke-7. Adapun yang ke-8 yaitu apa? Ya ini apa? Tidak sabar. Yani seseorang ketika dia tidak sabar di dalam doanya, maka ini menjadi penghalang ya doanya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Ya. Ini apa? Orang yang sabar itu orang yang tidak akan meninggalkan doa-doanya. Enggak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah, selalu beriman kepada Allah, selalu yakin kepada Allah. Ya. Tetapi seseorang kalau dia enggak sabar, dia tinggalkan itu, dia berubah keyakinannya, justru menjadi kufur kepada Allah, ya maka Allah pasti tidak akan mengijabah doanya. Ya, maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya apa? Yang namanya pertolongan Allah itu senantiasa datang bersama dengan kesabaran. Gimana seseorang doanya diijabah oleh Allah tetapi dia enggak sabar. Ya, maka sabar ini perkara yang sangat penting. Ya. Berapa banyak kita lihat doa-doa kita yang telah kita panjatkan berpuluh-puluh tahun yang lalu baru kita rasakan pada apa? Pada saat ini. Ya. Banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan dahulu ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala ijabah saat ini. Maka dari itu penting yang namanya kesabaran. Kalau kita enggak sabar, maka apa? Sudah dapat dipastikan doa itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan ya, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabar dan tambah lagi dengan kesabaran. Baik, yang ke-9 ya, ini yang terakhir. Ya. Yaitu apa? Yang menjadi sebab dihalangi atau yang menjadi sebab ya, terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Di antaranya yang ke-9 ini adalah apa? Makan makanan yang haram, tidak perhatian dengan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Ya. Tidak perhatian dengan apa yang kita pakai, apakah itu sesuatu yang haram atau diambil dengan cara yang haram. Ya. Ini perkara yang sangat penting yang dimana di zaman ini banyak orang yang apa? Banyak orang yang lalai. Ya. Tidak memperhatikan dari mana harta yang dia miliki itu dia ambil. Apakah dari cara yang halal atau dari yang haram. Dan ini dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haram. Itu apa? Akan datang suatu zaman kepada manusia yang di mana apa? Seseorang dia tidak lagi peduli dari mana hartanya itu dia ambil, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Padahal apa? Harta yang diambil dengan cara yang haram ini bisa menjadi penghalang doa seseorang. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Nabi SAW dzakara rajulan, kata sahabat Abu Hurairah. Tsumma dzakara rajulan. Kemudian apa? Nabi mengabarkan tentang seorang laki-laki yutilus safar. Laki-laki ini melakukan safar yang jauh, asy'adha akbar. Rambutnya berantakan, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke atas langit. Ya faqal, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu ladzalik wa iyadzu billah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kenyang dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu ladzalik, kata Nabi. Lalu bagaimana doanya bisa diijabah?
Maka dari itu kalau misalkan saat ini doa-doa kita banyak yang tidak diijabah oleh Allah, atau kita merasa semua doa kita tidak diijabah oleh Allah, maka perhatikan pakaian kita, perhatikan apa yang telah kita makan, perhatikan kendaraan kita, perhatikan rumah kita. Jangan-jangan semuanya itu diambil dengan cara yang haram, sehingga menjadi penghalang daripada doa-doa kita. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita yang sangat butuh dengan Allah, sangat butuh dengan pertolongan Allah, sangat butuh dengan rezekinya Allah, kita berdoa kepada Allah tetapi Allah tidak memberikan dan mengabulkan doa kita. Karena sebab apa? Karena sebab kita ya melakukan sesuatu hal-hal yang bisa menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya siang hari yang berbahagia ini. Ya, 9 hal. Yang ke-10 yaitu adalah tidak memperhatikan adab-adab di dalam doa. Ini yang ke-10. Ya. Itu apa adab-adab di dalam doa? Yakni seseorang dia menghadap kiblat, dia mengangkat kedua tangannya, ya dia memulai dengan bertahmid, menyebut nama Allah. Kemudian apa? Dia tadarruan wa khufyatan, dia tunduk dan patuh takut kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan apa? Khufyah, dia juga apa? Dia juga dengan suara yang apa? Suara yang lirih, bukan suara yang keras teriak-teriak. Ya. Kemudian apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari adabud doa, adab-adab ketika seorang berdoa kalau mau doanya diijabah. Ya. Hadapkan wajah ke arah kiblat, angkat kedua tangan, ucapkan ya tahmid, sebut nama Allah. Kemudian apa? Dalam keadaan tadarruan wa khufyatan, dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah dan dalam keadaan lirih. Kemudian apa? Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu apa? Seseorang ya dia apa? Dia meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Ini adab di dalam doa. Maka inilah 10 hal ya yang hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai seseorang ya tidak memiliki adab ya di dalam berdoa kepada Allah sehingga doanya menjadi doa-doa yang hilang. Baik, barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cukup untuk yang bertanya atau kita cukupkan? Ada yang mau bertanya atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan untuk doa yang dikabulkan, katanya kalau pas kita waktu sujud terakhir setiap sholat sampai sujud terakhir sampai berdoa akhirnya kita. Itu yang pertama. Kemudian katanya yang kedua itu katanya pas sebelum sholat subuh, sholat 80 itu kita balik dari situ. Baik, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, yang berkaitan tentang ya al-awqat, yang berkaitan tentang waktu-waktu dan juga apa? Tempat diijabahnya doa. Ya, di antara waktu atau al-ahwal atau keadaan seseorang diijabahnya doa, yang pertama doanya musafir. Ini pertama. Orang yang sedang safar berdoa kepada Allah, maka apa? Doanya pasti diijabah. Orang yang terzalimi, begitu juga doanya orang tua kepada anaknya. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, juga disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu apa? Tentang 3 golongan orang yang salasah, yang pasti akan diijabah oleh Allah, ya, yang tidak akan tertolak, yaitu da'watul musafir wa da'watul mazlum wa da'watul walidi ala waladi. Ya, ini 3 hal keadaan. Kemudian apa lagi? Waktu. Ya, kapan sih waktu-waktu diijabahnya doa? Ini waktu-waktu diijabahnya doa atau tempat-tempatnya, ya keadaannya ketika berada di tahiyat akhir, yaitu fi duburi salat. Ini pada bagian ujung salat, tahiyat akhir. Kemudian apa? Ketika bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah. Makanya kalau sudah ke masjid lebih dulu, kemudian dengar adzan, setelah adzan jangan ngobrol sama teman, tetapi apa? Berdoa. Ya kepada Allah. Ya berdoa kepada Allah. Karena ini adalah waktu apa? Waktu diijabahnya doa. Ya begitu juga apa? Begitu juga waktu bainal asar wal maghrib, atau waktu ketika apa? Ghurubus syams, itu hampir matahari tenggelam. Ya.
Ini juga waktu apa? Waktu diijabahnya doa. Begitu juga apa ketika seseorang sujud. Kenapa? Karena sujud ini adalah ya ketika seseorang, kata Nabi SAW, itu dekat keadaannya dengan Allah. Maka ketika sujud ya perbanyak untuk doa. Sujudnya ini apakah harus sujud terakhir? Enggak harus sujud terakhir. Yang terakhir itu adalah tahiyat. Ini ketika tahiyat akhir baru doa. Ya, bukan tahiyat yang pertama tapi tahiyat yang kedua. Nah, itu baru doa. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk doa. Yang minta perlindungan dari apa? Dari fitnah dajjal, dari azab kubur, ya, dari azab api neraka. Itu apa? Fidubi di sholat. Itu di ujung sholat. Ini sebelum salam. Adapun sujud, ketika sujud kita berdoa kepada Allah lama nggak apa-apa, perbanyak. Karena memang sujud ini tempatnya doa. Ya, nah ini adalah tempat-tempat dan waktu-waktu diijabahnya doa. Ya, termasuk tempat-tempat doa itu adalah apa? Yang pasti diijabah adalah apa? Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Ya, ini tempat doa-doa yang apa? Yang akan diijabah di masjid, ya. Atau di tempat-tempat ya yang apa? Misalkan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, misalkan rumah-rumahnya sering diibadahi, ya sering sholat. Ya. Yang tidak akan diijabah adalah tempat-tempat kesyirikan. Ya, tempat-tempat praktek-praktek kesyirikan, orang doa di situ maka apa? Tidak akan dijabah. Termasuk di dalamnya apa? Kamar mandi, tempatnya syaitan, tempatnya iblis. Ya, begitu juga apa? Begitu juga di kuburan. Ya, kuburan ini juga bukan tempat diijabahnya doa. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita menjadikan rumah kita jangan seperti kuburan, tapi pas sholat di rumah, baca Quran di sana. Ya, karena ini termasuk tempat-tempat yang baik untuk doa. Itu selain daripada tempat-tempat yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu min kunna naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.